Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang kebijakan pembangunan sektor pertanian, khususnya peluang pembangunan pertanian Indonesia di masa pandemi. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Andri Sulistiabudi, Amelia Iskandar, Jihan Padilla, Maida Ayu, dan saya Helmi Alpariji. Nah, apa saja sih pembahasan yang ada di video kali ini? Yang pertama, pengertian pembangunan pertanian, peluang pembangunan pertanian Indonesia, dampak COVID-19 bagi pertanian, dan contoh pertanian di Indonesia. Lanjut, pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Selanjutnya ada pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus nantinya akan mempertinggi pendapatan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill yang nantinya juga akan bertujuan untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, beralih ke pembahasan peluang pembangunan pertanian di Indonesia. Yang pertama, masih terdapat kesenjangan antara produktivitas real di tingkat usaha tani dan produktivitas potensial komoditas pertanian yang berkisar antara 20-100%. Dengan demikian, peningkatan produktivitas masih dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan iptek pertanian yang spesifik lokasi. Yang kedua, masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk sektor pertanian baru dimanfaatkan sekitar 40% dari seluruh potensi kedaulatan dan perairan yang dimanfaatkan secara optimal. Dampak COVID-19 bagi pertanian. Petani kita yang menurut data BPS 60% berumur lebih dari 45 tahun merupakan usia yang rentan terhadap COVID-19. Di sisi input pertanian, pupuk yang 40% dan pestisida yang 70%, bahan aktifnya bergantung pada impor. Stok yang ada hanya cukup untuk 4 hingga 6 bulan ke depan. Di sisi petani sendiri terjadi kebingungan, terutama akses informasi yang tidak menentu yang membuat bingung. Petani di desa-desa juga akan menghadapi tantangan mengakses pasar untuk menjual produk mereka atau membeli bahan baku pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida karena keterbatasan suplai dan transportasi. Rantai pasokan makanan adalah jaringan yang kompleks yang melibatkan produsen, konsumen, input pertanian, dan perikanan, pemrosesan dan penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Contoh komoditas pertanian di Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19, tomat. Sejumlah petani mengaku kesulitan menjual hasil panen mereka akibat pandemi. Selama pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, beberapa hasil panen yang sulit dijual, diantaranya tomat. Petani tidak bisa leluasa mendistribusikan ke pasar karena keterbatasan jam operasional pasar. Selanjutnya, melon. Namun, di antara sekian banyak komoditas pertanian yang turun, ada juga yang mengalami peningkatan. Salah satunya adalah melon. Dalam satu greenhouse bisa menghasilkan 1,5 ton buah melon premium hanya dalam 2 bulan. Buah melon premium yang dipanen rata-rata memiliki berat antara 1,5 sampai 1,8 kg. Harga jualnya pun bisa mencapai Rp20.000 per kilogram. Nah, bagaimana pembahasan video kami? Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.